Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar yang hebat dan luar biasa. Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kembali lagi dengan pelajaran tematik. Tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PPKN KD 3.1. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang manfaat sikap tolong-menolong, kemudian manfaat gotong royong, dan arti penting dari hidup sederhana. Langsung saja kita mulai. Manfaat sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong merupakan sikap yang terpuji, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Anak-anak tentu masih ingat ya, gambar lambang sila kedua. Di sini ada, guru tampilkan gambarnya. Lambang sila kedua yaitu digambarkan dengan mata rantai yang saling berkaitan. Anak-anak tentunya juga masih ingat kan bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja. Bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sikap tolong-menolong di rumah itu bisa kita contohkan yaitu dengan membantu adik belajar. Kemudian sikap tolong-menolong di sekolah, contohnya membantu ibu guru menghapus papan tulis. Dan sikap tolong-menolong di masyarakat itu contohnya adalah membantu seorang kakek menyeberang jalan. Nah, sikap tolong-menolong ini dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Seperti yang Bu Guru contohkan tadi, membantu adik belajar, membantu ibu guru menghapus papan tulis, membantu seorang kakek menyeberang jalan. Itu adalah hal-hal yang kecil. Namun, hal-hal yang kecil ini bila kita biasakan akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama manusia. Manfaat sikap tolong-menolong itu yang pertama, dengan kamu suka menolong orang, maka dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Di samping itu, manfaat yang kedua, dengan kita membiasakan menolong dapat meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, dari tolong-menolong itu tadi dapat mempererat hubungan antar sesama. Dan yang keempat, dari tolong-menolong bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Sekarang yang kedua yaitu tentang gotong royong. Manfaat gotong royong. Tapi sebelumnya, Guru ingin tanya, gotong royong itu apa sih? Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Di sini hampir sama dengan kerjasama. Sama dengan kerjasama ya, gotong royong itu. Jadi mereka itu melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan mempunyai tujuan bersama juga. Bu Guru contohkan, gotong royong itu apa saja sih? Nah, di sini misalnya kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak. Kemudian bersama-sama membersihkan rumah kita sendiri. Kalau dilakukan secara bersama-sama membersihkannya,
Itu juga termasuk sikap gotong royong. Kemudian bersama-sama merawat taman sekolah. Itu juga termasuk contoh dari gotong royong yang dilakukan di sekolah. Nah, kenapa sih kita harus melakukan gotong royong atau kerjasama? Nah, itu ada manfaatnya. Karena yang pertama, bisa menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Di samping itu, dengan gotong royong bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini tadi adalah manfaat dari gotong royong. Sampai sini anak-anak sudah paham ya? Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya, arti penting hidup sederhana. Apakah anak-anak tahu hidup sederhana itu apa ya? Iya, hidup sederhana itu artinya hidup yang sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Yang sekiranya tidak penting, itu tidak dibeli. Itu namanya hidup sederhana. Hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, sikap tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Biasanya kalau orang rendah hati itu akan membiasakan dirinya hidup sederhana. Kemudian orang yang hidupnya sederhana itu lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Dia butuhnya apa, yaitu yang lebih diutamakan. Bukan saya ingin ini, ingin itu. Nah, yang dibeli keinginannya saja, tapi kebutuhan yang penting-penting malah tidak tercukupi. Kemudian, hidup sederhana juga dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan kesetiakawanan yang tinggi. Kenapa? Karena dengan hidup sederhana, kita akan menjadi orang yang peduli kepada orang lain, peduli kepada orang yang membutuhkan. Ya, dari sini anak-anak sudah paham ya. Karena sudah selesai materi yang Bu Guru sampaikan, maka Bu Guru akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.